يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab At-Tauhid di bab ke-16 di halaman 58 tentang keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling perkasa, malaikat makhluk yang paling perkasa, dan juga bagaimana rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dituliskan dalam footnote, bab ini menjelaskan bukti lain yang menunjukkan kebatilan syirik dan hanya Allah yang berhak dengan segala macam ibadah. Karena apabila para malaikat sebagai makhluk yang amat perkasa, apabila para malaikat sebagai makhluk yang amat perkasa, malaikat saja sebagai makhluk yang paling perkasa dan paling kuat bersimpuh sujud di hadirat Allah yang maha tinggi lagi maha besar ketika mendengar firman-Nya, maka tiada yang berhak dengan ibadah, puja dan puji, sanjungan dan pengagungan kecuali Allah Azza wa Jalla. Di sini akan ada kisah dari Rasulullah SAW bagaimana para malaikat mereka itu bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla ketika mendengar al-amr, yaitu perintah ataupun urusan dan perkara yang besar yang Allah Ta'ala tetapkan di atas langit. Kita lihat dari firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, yaitu hati para malaikat, karena ketika itu para malaikat mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu seperti jatuh pingsan saking ketakutannya mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Setelah dihilangkan rasa takut tadi, maka mereka saling bertanya satu sama lain, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Allah kepada kalian? Maka mereka pun menjawab, qalu al-haq, yaitu perkataan yang benar, wa huwal 'aliyyul kabir, dan dialah Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini penetapan kemahatinggian Allah dan juga kemahabesaran Allah. Dan saya teringat di sini ayat lain di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa yang di situ ada lafal akhirannya wa kana Allahu 'aliyan kabira, innallaha kana 'aliyan kabira,
Yaitu ayat yang tentang rumah tangga, yang kata Allah Azza wa Jalla, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun, dan perempuan atau istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya mereka, istri-istri yang kalian lihat itu ada sisi nusyuz. Nusyuz itu artinya meninggi, perempuan yang meninggi terhadap suaminya, entah karena tabiat asli wataknya begitu, atau karena ketidakpuasan seksual menyebabkan dia merasa merendahkan suaminya, atau karena faktor ekonomi merasa lebih kaya dari keluarga ningrat dan priai, atau karena merasa lebih superior disebabkan penghasilan yang lebih dan semisalnya. Maka ketika perempuan bersikap nusyuz, yaitu nusyuz, meninggi di atas laki-laki, fa'idhuhunna, nasihatin perempuan itu, nasihatin istri, itu step pertama. Kalau dinasihatin berulang kali itu memang tidak mempan, tetap meninggi dia, wahjuruhunna fil madaji', maka asingkan dia dari tempat tidur. Artinya dia mungkin tidur di kamarnya, di kasurnya, namun antum misalnya tidur di kasur lain atau di ruang tamu misalnya, tapi harus masih serumah di bagian malamnya. Wahjuruhunna fil madaji', ya bukan malah antum kemudian kabur, antum tidur di hotel, dia tidur di rumah, enggak, tetap tidur di rumah, tapi memberikan sinyal dan isyarat, antum menasihati dia dengan cara mengasingkan genggaman tangan atau mengasingkan kasur. Kalau itu ternyata tidak mengubah karakter atau sikapnya, maka wadribuhun, baru boleh memukulnya. Dan memukul istri itu tentu tidak sembarang memukul. Pertama, pemukulan tersebut diniatkan untuk apa? Diniatkan untuk tarbiyah dan ta'dib, yaitu memberikan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan dan pemberian adab. Itu satu, tujuannya itu, bukan tujuannya pelampiasan dan peluapan emosi. Salah kalau itu, nggak boleh. Ya, dan yang kedua, syarat yang kedua adalah pemukulan tersebut tidak memberikan luka. Tidak memberikan luka, sehingga tidak boleh dengan alat yang tajam atau kasar atau semisalnya, atau dengan kuku, tidak boleh. Dan yang ketiga, tidak boleh memukul wajah, baik dengan menampar, menonjok dan semisalnya, maka itu nggak boleh. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya paling maksimal memukul istri itu dengan alat, yaitu berupa siwak. Itu boleh. Siwak, nama siwak kecil, bukan batang pohonnya sekaligus, bukan, tapi siwaknya. Ya, siwak. Ya, maka itu paling kerasnya memukul istri. Ya, paling kerasnya memukul istri. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata istri itu sudah taat sama kalian, maka jangan macam-macam. Maksudnya jangan tetap kemudian kalau misalnya istri sudah baik, namun tetap KDRT, tetap meninggi, tetap membahayakan atau melukainya, maka kata Allah apa? Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tinggi lagi maha besar. Penyebutan maha tinggi dan maha besar di sini sebagai nasihat dan teguran pada suami-suami yang memang suami di awal ayat adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu di atasnya perempuan, di atasnya para istri dari segi kepemimpinan dan nafkah. Itu kan. Tapi bukan berarti ketika istri sudah taat kemudian suami itu berhak semena-mena terhadapnya. Ya, walaupun menyakiti hati itu sifatnya nisbi ya. Kadang ini menyakiti hati tapi bagi suami mungkin ini enggak menyakitkan sebenarnya, dan sebaliknya. Ya, tetapi setidaknya suami tidak boleh ada niatan untuk menyakiti istri dikarenakan merasa lebih superior atasnya. Ya, begitu. Ya, tapi tidak semua perbuatan yang dianggap menyakiti hati istri itu munkar dalam Islam. Tidak semua. Tidak semua perbuatan yang dianggap oleh urf kita sebagai menyakiti hati istri itu berarti dalam syariat itu munkar. Enggak semuanya. Ya, tidak semuanya.
Maka para suami hendaknya dia mengetahui bahwasanya innallaha kana aliyan kabira. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Kalau antum merasa paling superior di keluarga, ketahuilah Allah Ta'ala lebih superior daripada seluruh alam. Kalau antum merasa paling besar di keluarga, maka ketahuilah Allah Ta'ala lebih besar daripada segalanya. Ini korelasinya. Wa huwal aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Taib. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Kita baca terjemahan langsung. Apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, yaitu suatu perintah tentang kesemestaan di atas langit, Allah tetapkan itu. Maka apa yang terjadi? Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya. Ini menunjukkan bahwa malaikat di alamnya itu memiliki sayap. Ya. Sebagaimana di surat Fatir, Alhamdulillahilladzi kayf di awal surat Fatir Allah Ta'ala mengatakan kayf gimana? Alhamdulillahilladzi bukan ja'ala fis samai buruja, bukan. Di awal surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan alladzi, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Ya, ada malaikat yang mempunyai 2 kepakan sayap, 2 sayap. Ada malaikat yang mempunyai 3 sayap, ada malaikat yang mempunyai 4 sayap, dan itu terserah Allah berapa Allah Ta'ala yang akan ciptakan. Dan malaikat itu punya urusan yang Allah Ta'ala utus. Sebagaimana Rasul dari kalangan manusia, Allah utus dengan berurusan untuk keagamaan. Ya, malaikat berurusan untuk hal-hal yang Allah tugaskan. Jadi malaikat ini memiliki ajnihah, yaitu sayap-sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4, terserah Allah. Kemudian kembali ke hadis ini, ketika Allah menetapkan perintah di atas langit, takdir ya, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya khud'anan liqaulih, karena patuh akan firman Allah. Dan bisa juga ini yaitu Al-Qur'an, yaitu perintah di sini adalah Al-Qur'an atau kitab atau kalam Allah. Nah, para malaikat pun mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk pada Allah Azza wa Jalla, tunduk pada firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Seakan-akan firman atau perkataan yang mereka dengar itu seperti silsilah, rantai, gemerincing rantai besi, itu silsilah ala Safwan, yang ditarik di atas batu yang rata. Safwan, batu yang rata, batu yang halus. Safwan, batu yang sebongkah batu besar, yang mana itu batunya halus, itu artinya Safwan. Maka kalau ada orang namanya Safwan, artinya adalah batu halus. Nah, itu di sahabat Nabi juga ada Safwan namanya. Ya. Jadi Safwan artinya batu halus. Nah, kalau antum ada rekan kerja ya namanya Safwan, nah itu artinya batu halus. Bahkan Safwan sendiri kadang-kadang enggak ngerti arti namanya. Jangan Safwan. Ana tanya antum aja belum tentu Pak antum ingat arti nama antum. Ya. Jadi Safwan artinya batu halus. Nah, yanfudhuhum dzalik. Ya, mereka yang hal tersebut yaitu suara firman Allah Azza wa Jalla itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan saking ketakutannya. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka yaitu para malaikat saling bertanya, apa yang difirmankan oleh Allah? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd wasafahu Sufyan bikaffihi. Jadi begini,
Setelah mereka mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dari kejadian dan takdir semesta alam, maka itu tersebar di para malaikat, dan para malaikat pun memberitahu satu sama lain tentang apa yang mereka dengar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan saat itu kemudian malaikat juga ada yang ada di langit. Dalam riwayat lain di sini, dalam riwayat lain seperti tidak disebutkan di riwayat ini, di riwayat lain disebutkan bahwasanya malaikat fis sama'id dunya, malaikat yang ada di langit dunia itu memberitahu malaikat yang ada di awan. Malaikat awan, ya. Awan bukan malaikat, cuman malaikat ini mengatur awan. Dan ada malaikat yang di langit dunia. Antum harus bedakan antara as-sama ad-dunya dan antara as-sahab. Ya, as-sama dunya dengan as-sahab. Sama ad-dunya itu adalah langitnya dunia, langit yang terendah, langit pertama. Dan as-sahab itu awan. Dan awan itu bukan bagian dari langit. Awan itu antara langit dengan bumi. Kata Allah Azza wa Jalla, was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, yaitu langit yang Allah Ta'ala tundukkan, bukan langit, yaitu as-sahab, yaitu awan yang Allah Ta'ala tundukkan di antara langit dan bumi. Maka ketika antum naik pesawat dan sampai sekian ribu meter di atas permukaan bumi, bahkan beberapa ribu meter di atas permukaan bumi, kemudian kan pesawat mengalami tabrakan dengan awan-awan dan mengalami turbulence. Dan kemudian itu adalah awan. Awan yang kita selama ini melihat di bumi ini, dari bumi ini ke atas, ya. Kita tidak sedang melihat langit kalau sedang melihat awan. Dari segi itu adalah awan, bukan bagian dari langit. Maka kita belum sampai ke langit. Dan langit yang paling dasar, paling rendah, paling dekat kepada kita disebut sama'ud dunya, yaitu langit yang paling rendah. Karena dunia itu adalah bentuk atau sifat yang sifatnya muannatsah, yaitu muannatsah dari dani. Ya, dani itu artinya rendah. Mohon maaf nih kalau ada yang namanya dani itu artinya rendah. Ya, Pak Dani, mohon maaf Pak. Iya. Tapi kalau dani bisa juga maknanya dekat. Dani ada dua macam. Dekat dan rendah. Ya, makna ganteng nggak ada. Namanya kalau nggak dekat, rendah. Ya, Bang Dani ya. Nah, maka dunia itu artinya superlatif dia. Dari adna dunia. Adna itu sifat mudzakarnya, dunia sifat muannasnya. Karena dunia kan hayat. Hayat, dunia, hayat kan muannas, yaitu muannas dalam bahasa Arab. Sifatnya dunia, kehidupan yang dunia. Dunia itu dua makna. Artinya kalau enggak dekat, rendah. Atau dua-duanya. Kita ini hidup di dunia, yaitu dekat dalam artian antara jarak kita awal hidup sampai mati itu terbilang dekat, ya kawan. Antum usia 70 tahun pun itu masih sangat sedikit bilangan usianya dibandingkan dengan yang sudah terkubur di alam barzakh. Itu sudah berapa ribu tahun. Kemudian di akhirat yang selamanya itu berapa enggak tahu. Maka kehidupan dunia ini sementara, sedikit, sebentar, rendah pula. Rendah dari segi apa? Rendah dari segi ganjarannya. Sebenarnya ganjaran duniawi itu semuanya rendah jika dibandingkan dengan ganjaran akhirat. Antum kalau misalnya salat, kemudian Allah Ta'ala berikan antum rezeki di dunia. Misal antum habis sholat ternyata Allah ganjari antum uang 5 juta. Wallahi itu 5 juta nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ada di surga. Maka ganjaran dunia ini paling rendah. Kehidupannya juga paling rendah. Ya, maka langit itu beda dengan awan. Awan belum sampai ke langit. Selama antum masih kena awan, berarti antum masih belum mencapai langit. Bahkan juga di sana kan ada satelit. Ya, biasa astronot itu ke atas satelit untuk mengecek kondisi ini itu gitu kan. Bahkan sampai ada live-nya juga gitu kan.
Apakah itu sudah masuk ke bagian dari langit? Belum. Belum. Ya, luar biasa. Bahkan berapa puluh kilometer daripada atas permukaan bumi, ikhwan. Subhanallah, jauh. Ini kalau kita percaya di sana ada satelit ya. Kalau nggak percaya udah bisa left the chat bisa ya. Nah, jadi di sini sampai langit itu paling rendahnya aja itu sangat tinggi sehingga manusia itu nggak masuk. Anggaplah misalnya bulan itu bagian dari langit dan NASA atau Neil Armstrong itu katanya sudah mencapai bulan misal anggaplah kita percaya. Ya, saya nggak tahu juga benar apa enggak itu. Ya, anggaplah. Apakah itu bagian dari langit? Ya bisa tidak. Kita nggak tahu dalilnya. Apakah itu bagian dari langit atau belum. Tapi yang penting awan setinggi apapun itu bukan bagian dari langit. Maka sehingga ada malaikat langit dan ada malaikat yang mengatur urusan awan. Iya. Nah, di sini malaikat yang ada di langit itu kan banyak. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Nah, langit itu ada 7 lapis. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, sab'a samawatin tibaqa, yaitu 7 lapis langit. Dan jarak antara langit satu ke berikutnya 2 itu 500 tahun perjalanan. Kemudian 2 ke 3 seperti itu sampai langit ke-7 dalam riwayat Ibnu Abbas. Nah, sehingga kita nggak mungkin sampai ke langit ke-7 sekarang. Nggak mungkin di kehidupan dunia ini. Namun di kehidupan alam barzakh, ketika seorang yang beriman wafat, maka dalam hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah menyebutkan ruhnya seorang mukmin itu akan terangkat. Ya, setelah dia dicabut langsung diangkat ke atas. Malaikatul maut itu kerjanya cuma mencabut nyawanya doang, kemudian langsung kepanitiaan diserahkan kepada malaikat-malaikat yang akan membawanya ke atas. Maka ke pintu pertama dari langit pertama diketuklah kemudian dan ditanya itu siapa, disebut Fulan bin Fulan, nama yang terbaik ya. Kalau misalnya namanya Hasan maka disebutnya Hasan. Kalau julukannya yang terburuk enggak disebut di langit itu. Maka dibuka pintu langit pertama sampai ke langit ke-7. Dan itu dalam proses yang begitu ringkas seolah-olah cepat, padahal itu kalau di alam dunia membutuhkan ratusan tahun perjalanan. Dan mayit ini jasadnya itu baru dimandikan sementara dia masih berkelana dengan izin Allah, dan kemudian dengan pengantaran malaikat itu ke atas langit sana. Ini baru benar ke langit tanpa harus menjadi anggota NASA. Antum bisa ke langit nanti tapi beriman dulu. Insyaallah nanti akan sampai ke langit ke-7 bahkan. Ya, kemudian ke bawah dikembalikan ketika jasad itu mau dikubur. Jasad dikubur maka dikembalikan ke kuburnya namun versi alam barzakh. Dan dikubur itu kemudian rohnya itu akan didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir dan ditanya man rabbuk dan seterusnya. Maka manusia tidak ada sepertinya yang bisa mencapai betul-betul langit, bahkan langit pertama. Saking jauhnya dan pressure yang ada di atas itu ya tidak sama dengan awan. Ya, di awan aja ya kita tahu. Coba aja antum Pak nanti ketika naik pesawat antum bisa coba menjengkalkan kaki di awan, ya siapa tahu bisa ada negeri di atas awan sebagaimana kata lagu, ya kan? Ya, coba aja gimana tekanan anginnya dan seterusnya. Bagaimana dengan di langit sana? Allah Ta'ala lebih tahu. Maka malaikat yang ada di langit dunia sebutan lain dari langit pertama. As-sama'ud dunya, ya, langit dunia sebutan untuk langit pertama yang paling rendah, paling dekat tapi kita nggak bisa sampai-sampai. Di langit dunia ini para malaikat yang mendengar firman Allah Azza wa Jalla pun memberitahukan kepada malaikat-malaikat yang ada di awan, yang mengurusi awan. Nah, disitulah kemudian terjadi ini, yaitu para setan dari kalangan jin yang mereka mustariqus sam' namanya. Mereka berusaha menyadap berita, ya bahasa kita nguping. Jin-jin itu menguping. Nah, dikatakan di sini fayasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa safahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Dan di sini setan-setan penyadap berita itu mendengarnya keadaan gimana sih bisa menyadap gitu?
para jin itu gini, mereka bertumpuk di atas sebagian yang lain. Digambarkan oleh Sufyan di sini, Sufyan bin Uyainah, ya. Digambarkan oleh beliau dengan telapak tangannya dengan direnggang-renggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika dibuka jari jemarinya, maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Gimana penyadap tersebut? Ya, renggang tangan, renggang kayak gini. Gini dibuka jari jemarinya dan kemudian ke atas numpuk kayak gitu. Ada yang versi al-muhim seperti ibaratnya kita tahu jin itu ada bentuknya gitu loh, tapi bentuknya itu di alamnya gitu loh. Adapun bentuk kayak kuntilanak, pocong itu varian rasa seperti itu kita nggak tahu benar apa enggak kayak gitu bentuknya ya. Tapi al-muhim jin ada bentuknya di alamnya dia. Bentuk yang konkret yang mana jin itu saling tumpuk menumpuk. Ke atas, tumpuk menumpuk, ini jin semua ini sampai ke langit. Di sini langit di sini maksudnya adalah yaitu apa? Bagian dari yaitu awan, bagian atau awan-awan tersebut ya, di atasnya gitu sedikit. Yang malaikat langit pertama memberitahu kepada malaikat yang ada di awan-awan tersebut. Ini dalam riwayat lain seperti itu. Nah, ketika diberitahukan tersebut ya, maka para jin ini berusaha nyimak. Namun di sini dikatakan kemudian nanti akan diberikan meteor atau syihab, ya panah-panah, ya stars, ya sebagian dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit dunia, langit paling rendah kami hiasi dengan masabih. Masabih di sini sebagian ulama menafsirkan sebagai bintang-bintang dan meteor. Jadi bintang-bintang itu termasuk bagian dari langit, gitu. Nah, bintang langit, ya, makanya boleh jadi bulan juga bagian dari langit, anggap. Ya. Maka itu dilemparkan syihab sebagai syihab. Ya, bintang-bintang itu Allah lemparkan. Ini menunjukkan bahwasanya jin-jin ini mereka bahu membahu sampai ke atas sampai menjelang ke langit. Itu semua dilakukan cuman buat apa? Nyolong. Lihat, berarti ini memaling effortnya luar biasa. Padahal risikonya itu lebih besar daripada untungnya. Bahkan gak ada untungnya. Coba, sekarang apa untungnya setan mendapatkan kabar itu? Setan itu ketika bisa semakin menyesatkan manusia, maka pangkatnya makin tinggi. Anda gak tahu kenikmatan apa yang mereka dapatkan dengan pangkat itu. Sama kayak manusia. Ketika manusia itu semakin lezat bermaksiat, dia merasa semakin nikmat gitu loh. Ya, seolah-olah padahal ada kesengsaraan di balik nikmat. Setan begitu. Maka bertumpuk-tumpuk gitu, ya. Untuk mencuri kabar. Nah, dikatakan di sini sampaikan nanti kabar itu ke bawahnya, disampaikan ke bawahnya, demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Tukang sihir dan tukang ramal. Kalau memang sihirnya menggunakan jin dan ramalannya menggunakan bisikan syaitan, makanya dari mereka ini sebenarnya. Dari mereka ini, dari jin-jin ini. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu kadang terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat tersebut, kabar tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan sebelum terkena meteor. Jadi dikabarin ke bawah, itu bahwasanya ini akan terjadi gini. Mati kemudian kena syihab. Ya, rujuman lisyayatin, yaitu sebagai rujum, lemparan untuk setan, kena tuh setan. Tapi udah terlanjur ada yang ke bawah kabarnya. Tapi lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Ya. Itu udah bohong dari jinnya, dicampur-campur bohongnya. Peramal juga bohong gitu loh. Dukun juga bohong, dan dukun rata-rata bohong. Antum kalau misalnya ditentang dukun, antum jangan percaya. Bakal saya santet kamu. Antum jangan percaya. Antum jangan mengamini apa yang dikatakan oleh dukun apapun itu. Kecuali kalau dia bilang antum ganteng, nah itu baru benar mungkin. Tapi kalau misal jin itu bilang, dukun itu bilang, akan saya sihir kamu. Antum ingkari, enggak. Sihir itu ada, tapi kamu nggak bisa. Bilang gitu Pak. Kamu nggak bisa, insyaallah. Dengan izin Allah kamu nggak bisa. Gituin. Kalau antum gentar, waduh jangan Pak, please jangan.
tetangga saya aja yang disihir. Ya jangan gitu ya. Maka kalau antum ketakutan kena bisa. Kalau antum emosian kena bisa. Ya, jadi nafikan atau bahasa Amerikanya, bahasa orang Barat itu deny gitu loh. Ya, ada bisikan-bisikan dari syaitan, dari dukun, dari peramal, tolak, enggak usah diaminin gitu loh. Ya, karena itu syubhat dan banyak kebohongan padanya. Maka mereka, yaitu orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar gitu loh. Kok bisa benar? Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Jadi bisa aja terjadi apa? Kebenaran gitu loh. Tapi kebenaran tersebut accidentally gitu loh. Pas lagi benernya aja. Bohongnya banyak. Ajaibnya kadangkala manusia itu, kita nih masyarakat nih, dengar ustadz ngomong itu enggak percaya, tapi dengar dukun ngomong percaya. Subhanallah. Ada kadang-kadang gitu ya. Dengar ustadz ceramah tidur, dukun yang ceramah bangun semua. Nah misalnya gitu ya. Cuma kira-kira gimana jemaah? Boleh nggak kayak gitu? Boleh, khusus di Office Act ya. Ya itu khusus hukumnya ya. Di lain jangan ya. Taib, kita sudah mencapai jam 1 siang. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.